Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Septian Rahmadi dengan nomor induk mahasiswa 12030030098 di kelas HTM2C. Asal mula negara 2 dan lenyapnya negara. Asal mula negara bagian 2. Pertama ada masa teori kekuatan, di mana teori ini berbicara bahwa manusia membentuk sebuah negara dan mengadakan perjanjian dengan masyarakat serta memiliki tujuan mempertahankan haknya adalah teori kekuasaan. Terdapat beberapa tokoh yang dijadikan acuan dalam masa teori kekuatan ini. Di antaranya ada F. Oppenheimer, Otto von Guericke, Karl Marx, Harold Zalesky, Leon Duguid. Mereka semua menjelaskan tentang teori kekuatan negara ini. Yang kedua ada masa positivisme, menganggap hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Tokoh yang lahir pada masa ini ialah pertama ada Saint-Simon, kedua Auguste Comte, dan yang ketiga Rudolf von Jering, yang menyebutkan dalam bukunya, ia menegaskan tentang pandangannya bahwa negara merupakan satu-satunya sumber hukum yang kuat. Dan yang lainnya ada Eugen Ehrlich, Hans Kelsen. Yang ketiga ada masa teori modern. Teori ini menyebutkan bahwa tidak ada negara di dalam negara. Pemerintahan pusat dapat melaksanakan semuanya kekuatan itu dan membentuk sebuah subdivisi dan mendelegasikannya kepada mereka, dan tidak ada badan lain yang berdaulat selain pemerintahan pusat. Tokoh yang berpendapat tentang teori ini diantaranya ada Luhmann, Cronenberg, yang menyatakan bahwa sekumpulan manusia dengan berkelompok atau yang dikenal sebagai bangsa ini disatukan dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Yang keempat ada masa abad pertengahan. Pada abad ini, bahwa negara itu adalah sistem yang benar berkuasa terhadap seluruh kehidupan yang ada di dalamnya demi mensejahterakan rakyatnya. Abad ini terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama ada fase pra-Renaissance dan fase pasca Renaissance. Selanjutnya ada lenyapnya negara. Pertama ada teori organis yang memaparkan bahwa negara tidak akan lepas dari kenyataan dan perkembangannya dari mulai berdiri, berkembang, besar, kokoh, dari mulai hingga ke posisi yang paling kuat. Yang kedua ada teori anarkis, di mana teori ini menyebutkan bahwa segala bentuk negara, pemerintah dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menciptakan penindasan terhadap kehidupan, sehingga negara pemerintah, bank beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Yang selanjutnya ada teori Marxisme yang memaparkan negara merupakan antitesa dari pandangan liberalisme tentang negara yang menganggap bahwa negara adalah kontrak sosial untuk perdamaian. Yang selanjutnya ada teori mati tuannya negara. Di sini bahwa susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi karena keberadaannya, berdirinya juga hilangnya merupakan antitesa dari pandangan liberalisme, serta negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dan fungsi negara bagian pertama. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara bagian pertama. Yang pertama ada teori Lord Sang, di mana teori ini datang dari dataran Cina yang dibawa oleh Sang Yang. Di dalamnya menjelaskan bahwa negara itu memperkuat pemerintah di dalamnya, serta
memiliki hak penuh atas rakyatnya melalui cara melemahkan rakyatnya. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli, di mana teori ini menyebutkan bahwa fungsi negara itu meliputi pertama melindungi warga negaranya dari ancaman-ancaman yang akan datang, maka dari itu diperkuatlah ketertiban serta keamanan dan ketentramannya. Yang kedua untuk membentuk sebuah negara yang kuat. Teori ini seperti teori Lord Sang dalam bukunya yang berjudul Dua Prinsipe, di dalamnya yang berpendapat bahwa seorang raja itu menghiraukan aspek kesusilaan dan agama dalam bertindak. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Beliau ini adalah seorang filsuf yang memaparkan bahwa negara harus memiliki tujuan menciptakan perdamaian di dunia. Yang keempat ada teori John Locke. Ia memiliki pandangan bahwa tujuan serta fungsi negara ialah membentuk sebuah perlindungan HAM. John Locke berpendapat bahwa yang menyangkut pada hak untuk hidup, hak kepemilikan pribadi, serta yang lainnya itu harus menjadi sepenuhnya milik manusia itu sendiri. Tujuan dan fungsi negara bagian 2. Di sini memuat beberapa teori. Yang pertama ada teori Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa ia berpandangan tujuan dan fungsi sebuah negara itu memberikan kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk mengemukakan apa yang mereka inginkan kepada negaranya. Yang kedua ada pandangan paham sosialis. Pandangan ini tidak jauh beda dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Immanuel Kant, bahwa negara menjaga kebebasan serta hal buruk dari ancaman-ancaman luar. Yang ketiga ada pandangan paham liberalis kapitalis, bahwa pandangan ini bisa diartikan sebagai bentuk antitesis terhadap paham sosialis, hingga negara sangat membebaskan bagi para warga negaranya yang menduduki negara tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Yang keempat ada pandangan sosial demokratis, di mana antitesis dari paham liberalis kapitalis ini di dalamnya terdapat kesejahteraan sosial yang terjamin dan dijamin oleh negaranya. Di antara 5 pilar tersebut ialah yang pertama anti diskriminasi, demokrasi, keadilan, perlindungan HAM, dan rule of law. Tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan bentuk susunan negara ini terbagi menjadi kepada dua bagian. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Yang kedua ada negara serikat atau federal state. Unitary state atau negara kesatuan ialah bentuk diantaranya dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi, di mana negara kesatuan terdapat beberapa model, diantaranya vertical management model, central representative model, unification model, mixed model. Beberapa model tersebut yang tercantum pada negara kesatuan. Yang kedua ada negara serikat atau federal state, di mana negara serikat memiliki definisi bahwa terbentuk karena adanya sebuah persetujuan federasi di mana berawal dari persatuan bangsa di antara ramainya kesatuan-kesatuan politik dan akhirnya menyetujui agar dapat bisa membuat federasi sendiri. Karakteristiknya ialah yang pertama, dalam sebuah wilayah kekuasaan negara terdapat beberapa negara memiliki kebijakan untuk bisa menemukan kepentingannya masing-masing. Yang kedua, dengan terdapatnya negara bagian. Yang ketiga, hubungannya antara negara federal dengan negara bagiannya memiliki sifat koordinatif dan juga kooperatif. Bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan kratos. Autokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang memiliki sistem di dalamnya berupa sebuah pemerintahan yang hanya dikelola oleh satu orang atau yang disebut dengan autokrat. Yang kedua ada oligarki, di mana segelintir kelompok atau orang yang memegang juga memiliki sebuah kekuasaan di dalam sebuah negara. Yang ketiga ada monarki, di mana seorang raja yang memegang dan memiliki kekuasaan penuh dalam sebuah bentuk negara. Yang kedaulatannya, di mana seorang raja ini hanya oleh satu orang dan kekuasaannya itu turun temurun. Yang keempat ada republik.
Republik ini berasal dari bahasa Latin yaitu res publica, ialah kepentingan umum. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden dengan masa jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintahnya. Seorang presiden tersebut terpilih melalui jalur pemilu. Menurut ilmuwan Aristoteles, ada beberapa dampak kemerosotan dalam sebuah bentuk negara, diantaranya monarki dalam bentuk sempurna. Yang kedua, aristokrasi dalam bentuk sempurnanya, maka oligarki dan plutokrasi itu bentuk kemerosotannya. Ada beberapa macam siklus teori yang akan terjadi, di mana yang pertama ada monarki. Di sini mempunyai ciri ialah di mana kekuasaan cenderung dipegang oleh satu orang. Ohlokrasi memiliki ciri ialah orang-orang memiliki keinginan untuk mendapatkan kewenangan serta pemerintahannya. Demokrasi mempunyai ciri di mana pemerintahan dijajakan oleh seluruh masyarakatnya. Oligarki di mana sebuah kekuasaan dipegang oleh segelintir orang. Dan selanjutnya ada sistem pemerintahan, bahwa Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem pemerintahan ialah merupakan sistem hubungan serta bentuk dalam tata kerja antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya. Di antaranya ada presidensial, parlementer, di mana presidensial ini membuat indikator-indikator dalam sistem pemerintahannya. Di antaranya ada kepala negara, parlemen, menteri-menteri dan badan eksekutif serta legislatif. Contoh yang menganut ini ialah negara Republik Indonesia. Yang kedua, parlementer itu sistem pemerintahannya kepala negara. Sebuah pemerintahan ini dijalankan oleh sebuah kabinet. Lalu kabinet ini memiliki tanggung jawab kepada parlemen dan kedudukannya badan eksekutif kabinet itu lebih rendah. Contoh negara yang menjalankan sistem ini ialah negara Amerika Serikat. Negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama adalah negara autokrasi, merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang mempunyai sistem pemerintahan yang hanya dikelola oleh satu orang. Autokrasi ini yang tadi berasal dari bahasa Yunani ialah seorang diri dan bisa berarti kekuasaan. Jika disatukan, kekuasaan yang dipegang oleh satu orang atau tunggal. Berbeda lagi dengan monarki, keturunan dan gen raja-raja sebelumnya, ialah dia yang berkuasa. Ada indikator dalam autokrasi modern, diantaranya di dalam sistem politik negaranya hanya terdapat satu partai atau seringkali disebut sebagai partai tunggal. Kekuasaannya hanya dapat dimiliki oleh negaranya, harus mengumpulkan sebesar mungkin serta organisme yang diakui sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan. Yang selanjutnya ada demokrasi modern, merupakan kebalikan dari autokrasi, di mana demokrasi ini adalah setiap individu memiliki hak untuk bersuara. Maka di sini semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya. Terdapat beberapa indikator di dalam demokrasi modern, diantaranya dalam politik negaranya mengandung sistem multipartai, hajat yang ditunaikannya untuk memenuhi penyelenggaraan kekuasaan rakyat, serta setiap individu memiliki peran utama dalam menjalankan dan menentukan kesejahteraan negaranya. Semua rakyat memiliki kendali penuh terhadap wakil rakyatnya serta undang-undang yang dominan. Teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini diberikan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan mengungkapkan 3 metode. Di antaranya, yang pertama adalah langsung, ialah pemilihan para penguasa dilakukan secara demokrasi. Yang kedua, menambah ataupun memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Sebagai contoh, kubu oposisi dalam pemerintahan hadir di mana akan menjadi penyeimbang bagi yang berkuasa agar terbentuknya check and balance. Yang ketiga ada pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik itu dilakukan secara internal, di mana cara ini dilakukan oleh para wakil rakyat itu sendiri.
Lalu ada tres politika, di mana tres politika ini sudah digunakan pada abad ke-16 di Perancis. Tres politika ini kekuasaan negara yang terdiri 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan yudikatif. Kelima fungsi dari tres politika ini termuat menjadi 5. Yang pertama ada fungsi diplomasi, kedua fungsi defensi, yang ketiga fungsi finansi, keempat fungsi justisi, yang kelima fungsi polisi. Menurut John Locke dan Montesquieu yang menjadi seorang pelopor pemikiran tersebut. Serta kemudian bagian tres politika ini dipergunakan hingga kini, dan strukturnya legislatif, eksekutif, serta yudikatif, di mana eksekutif merupakan lembaga eksekutor yang melaksanakan undang-undang. Legislatif sering dinamakan atau disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yudikatif, yaitu kekuasaan di mana warga masyarakatnya agar bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui wakilnya pada lembaga Mahkamah Agung.